Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Pada pagi ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, a'azzanillahu. Di pertemuan yang keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar bagaimana cara memahami sunnah dengan pemahaman yang benar. Di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan yaitu 4 kaidah dari kurang lebih 13 kaidah. Yakni yang pertama, fahmu sunnah fi dhawil Quran, yakni memahami sunnah dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Dan di antara contohnya adalah sebagaimana yang kemarin sudah saya terangkan bahwa apabila ada sebuah hadis, jika dia bertentangan, maka berada dalam 2 kemungkinan. Mungkin hadis itu lemah. Dan di antara contoh hadis itu lemah adalah seperti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar di dalam kitab Musnadnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tilka al-ghuraniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Berhala-berhala yang tinggi itu, maksudnya berhala-berhala yang dimuliakan oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Wa inna syafa'atuhunna la turtaja, sungguh syafaatnya betul-betul diharapkan. Maka hadis ini kalau kita perhatikan dari maknanya, nampak bahwa hadis ini mengagungkan berhala. Dan tentu saja ini akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Najm ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Allah berfirman, "Apa ra'aitum Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra." Kata Allah Taala, maka apakah kamu wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrikin begitu menganggap dan mengagungkan kepada Lata, Uzza dan Manat, yaitu berhala yang ketiga. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada yang mengagungkan semua itu kecuali yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir musyrik. Oleh karena itu, maka tentu saja ya, yang menganggap dan mengagungkan kepada berhala adalah ajaran orang-orang kafir. Dan ini tentu tidak mungkin ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Oleh karena itulah, maka Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, inna hadhil qissata min wad'iz zanadiqah, sesungguhnya kisah ini, sesungguhnya cerita ini adalah min wad'iz zanadiqah, termasuk pemalsuan yang dilakukan oleh kaum zindik. Ini adalah poin yang pertama yang sudah pernah kita jelaskan. Dan begitu pula Imam Asy-Syaukani rahimahullah beliau mengatakan, walam yasihha syai'un min hadza wa la yathbutu min wajhin minal wujub. Kemudian kata beliau, kata Imam Syaukani, hadis ini sedikit pun tidak sah dan juga tidak sabit dari berbagai macam jalan manapun. Wa ma'a adami sihhatihi bal butlanihi faqad dafa'ahu al-muhaqqiquna fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan selain hadis ini tidak sahih dan juga selain hadis ini batil, bahkan hadis ini memang batil, ketahuilah
bahwa para pentahqiq Al-Qur'anul Karim, yakni mereka para mufassirin, juga telah menolak mentah-mentah terhadap hadis ini atau terhadap keterangan. Ini contoh bahwasanya hadis ya yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan ternyata riwayatnya memang dhaif. Yang kedua, adapun kalau hadis itu yakni sahih dan nampak seperti hadis tersebut yakni bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, maka di dalamnya ada pemahaman yang mendalam. Di dalamnya ada penafsiran yang mendalam. Dan saya sudah sampaikan insyaallah taala untuk riwayat-riwayat yang sahih dan di sana ada pemahaman yang mendalam, yakni akan saya sampaikan di pertemuan yang terakhir insyaallah taala tentang beberapa riwayat-riwayat yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim padahal sebenarnya tidak bertentangan. Ini adalah penjelasan yang pertama yang pernah kita bahas. Kemudian yang keduanya yaitu jam'u al-fadil hadis al-wahid fi maqalin wahid, yakni mengumpulkan lafaz-lafaz hadis yang satu tema ya di dalam satu tempat. Dan ini kemarin sudah kita jelaskan bahwa para ulama kita sudah menerangkan bahwa hadis itu ada yang baru bisa dipahami setelah membaca 30 jalan, ada juga yang mengatakan baru bisa dipahami apabila 100 jalan, ada juga yang lebih dari itu. Oleh karena itu, inti dari pesan pada kaidah yang kedua adalah hendaklah ketika kita menemukan sebuah hadis, maka kita jangan tergesa-gesa. Dan kemarin sudah saya sampaikan di antara aplikasi yang sangat bagus yang sekarang beredar di dunia maya, ya di medsos dan juga mungkin di berbagai aplikasi, antum bisa download ya, yakni aplikasi Jami Al-Malik Abdullah atau Jami Khadimil Haramain. Di dalamnya ada matnun mujamma, yaitu pengumpulan berbagai matan dari berbagai macam sumber. Itu dapat antum baca, tapi dengan syarat antum bisa baca kitab berbahasa Arab. Itu syaratnya. Karena memang tidak ada terjemahnya. Kemudian yang ketiganya, saya mengulangi lagi, al-qaidatu tsalitsah jam'u ahadisil babil wahid fi maqalin wahid. Jadi mengumpulkan hadis-hadis pada bab yang sama dalam satu tempat, ya, mengumpulkan hadis-hadis pada bab yang sama dalam satu tempat. Dan mengumpulkan hadis-hadis pada bab yang sama dalam satu tempat, ini tujuannya adalah untuk memudahkan di dalam memahami hadis-hadis dengan dikumpulkan dalam satu bab di tempat yang sama agar kita mengetahui tentang hadis ini. Dan juga Masya Allah di dalam aplikasi Jami'u Al-Malik Abdullah atau Jami'u Khadimil Haramain, di sana diterangkan sesuatu yang sangat indah sekali, di mana ketika kita mengklik sebuah hadis, maka di sana kita dapat melihat hadis dari jalur riwayat pokok sendiri dan juga hadis dari jalur-jalur yang lain, baik tawabi ataupun syawahidnya. Kalau tawabi sahabatnya sama, kalau syawahid sahabatnya berbeda-beda. Maka di sana ada yang disebut dengan mutun muqaranah. Ada bab mutun muqaranah atau bagian itu, dan apabila diklik maka akan muncul sahabat nabinya ada berapa dengan redaksi yang bermacam-macam seperti itu. Berkenaan dengan poin yang ketiga ini atau kaidah yang ketiga, yaitu mengumpulkan hadis-hadis pada bab yang sama dalam satu tempat, maka ketahuilah diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Awtar, wa damamtu ila dzalika fi ghalibil halati al-isyarata ila baqiyatil ahadis al-warida fil babi mimma lam yudhkar fil bab li'ilmi bi anna hadha min aqdamil fawaid allati yuraggibu fi mithliha arbabul albabi minat tulab. Disebutkan di sini bahwa kata Imam Syaukani, aku telah mengumpulkan semua itu biasanya dengan memberitahukan hadis-hadis yang masih ada di dalam bab itu yang belum disebut, karena aku tahu bahwasanya ini adalah seagung-agungnya kaidah yang disukai oleh para penuntut ilmu yang cerdik pandai, yakni bahwa dengan cara mengumpulkan hadis dalam satu bab itu merupakan bagian yang sangat disukai oleh para ahli. Oleh karena itulah maka ulama-ulama yang zaman kesini kan ya, atau yang zaman sekarang atau yang beberapa
abad yang silam yang belum begitu jauh, banyak di antara mereka yang mengumpulkan hadis-hadis dalam satu bab khusus, ya, satu bab khusus, bahkan juga kadang-kadang menerbitkan, ya, bahkan juga ada sebagian dari asatidah Indonesia, yakni mereka mengumpulkan hadis-hadis dalam satu bab yang terus mereka kumpulkan dengan tujuan untuk memudahkan di dalam memahami. Nah, ini merupakan metode agar kita bisa memahami hadis dengan baik, dengan benar, yaitu dengan cara mengumpulkan dalam satu bab. Selanjutnya kaidah yang keempat, al-jam'u baina mukhtalafil hadis, yakni mengumpulkan hadis-hadis yang bertentangan secara lahiriah. Maka hadis-hadis yang bertentangan secara lahiriah ini kemudian dikumpulkan. Dan kita harus tahu bahwa hadis dengan hadis tidak akan bertentangan. Al-Quran dengan Al-Quran tidak akan bertentangan. Begitu pula Al-Quran dengan hadis yang sah tidak akan bertentangan. Adapun anggapan-anggapan sebagian orang itu bertentangan, maka satu di antara dua kemungkinan. Satu, jika betul-betul bertentangan, maka berarti riwayat tersebut yang betul-betul lemah. Yang keduanya, kalau dia ternyata bertentangan dan ternyata secara ilmu riwayat hadis itu sahih, maka ketahuilah bahwa bisa jadi memang hadis tersebut sahih dan ada kesalahan matan dalam hadis. Kalaupun terjadi, tetapi ini sangat jarang sekali. Bahkan ini sangat susah dibuktikan. Namun pada umumnya para ulama kita, apabila ada hadis yang sahih dan nyata sahih, tapi ternyata hadis tersebut yakni dianggap bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka umumnya para ulama telah memberikan jalan keluar. Jalan keluar agar hadis tersebut dapat dipahami dengan benar. Dan biasanya jalan keluar tersebut banyak diterangkan oleh para ulama, dan insyaallah ta'ala nanti kita terangkan besok insyaallah ta'ala tentang beberapa contoh-contoh hadis dengan Al-Quran yang dianggap bertentangan insyaallah. Dan metodologi tentang masalah ini sebagaimana sudah saya sampaikan, yaitu dengan metodologi seperti yang diterangkan oleh Syekh As-Singkiti. Beliau mengatakan wal jam'u wajibun min ma'am kana ila fadil akhirin nasun bujina, kata beliau, ya, dan menjamak, yaitu thariqatul jam'i, ya, itu wajib selama keduanya mungkin. Artinya kalau ada dalil yang bertentangan, hadis-hadis bertentangan secara dohirnya, secara lahiriahnya, ya, secara yang nampak kasat mata seperti yang bertentangan, maka cara pertama adalah dengan mengkompromikan. Ini namanya thariqatul jam'i. Dan ini mengamalkan firman Allah yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum ma'adun mubin. Orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sebenarnya setan adalah musuh nyata bagi kalian. Dan kalimat udkhulu fis-silmi kafa ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, yakni masuklah kalian ke dalam Islam, yaitu ke dalam agamanya, ke dalam syariatnya, ke dalam ikatan-ikatannya, ke dalam dalilnya seluruhnya. Dengan penjelasan itu masuk ke dalam dalil-dalilnya secara keseluruhan, ke dalam ikatan-ikatannya, ke dalam yakni ketentuannya secara keseluruhan, maka para ulama mengambil kesimpulan dari keterangan tersebut bahwa apabila ada riwayat-riwayat yang bertentangan, maka hendaklah dikompromikan. Ya, saya ambil contoh jemaah sekalian, contoh riwayat yang dapat dikompromikan. Nabi kita yang mulia, Nabi SAW dulu, yakni dikatakan bahwa beliau menikah ya dengan Maimunah itu dalam keadaan ihram. Ya. Nah, Rasulullah SAW meminta wahwa muhrimun. Rasulullah menikahi dengan Maimunah wahwa muhrimun dalam keadaan ihram. Kata-kata ujungnya itu wahwa muhrimun. Kemudian itu menurut cerita dari Ibnu Abbas. Ya, dan hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dan tentu saja riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim ini tentu hadisnya lebih kuat daripada riwayat Muslim. Tetapi ternyata di dalam hadis Muslim diterangkan kata Rasulullah SAW, aku menikahi kata Maimunah, aku dinikahi Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan halal, tidak sedang ihram. Nah, di sini ada kontroversi antara Ibnu Abbas yang tidak dinikahi oleh Rasulullah SAW, gitu,
dengan Maimunah yang dinikahi Rasulullah. Saya mau tanya, kira-kira kita lebih percaya berita dari orang yang dinikahi apa dari orang yang melihat pernikahan? Yang dinikahi lah. Siapa yang dinikahi? Maimunah. Kata Maimunah, aku dinikahi Rasulullah dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan ihram. Tapi kata Ibnu Abbas, ya Rasul menikahi Maimunah wahwa muhrim, dalam keadaan ihram. Sedangkan di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan orang yang sedang ihram itu nggak boleh ngelamar, apalagi menikah. Lamar aja nggak boleh. Jadi menikah lagi. Pertanyaannya, mana yang kuat? Berita dari Maimunah apa berita dari Ibnu Abbas? Maimunah. Mana yang salah? Maimunah apa Ibnu Abbas? Jawabnya dua-duanya tidak salah. Kenapa? Karena kata-kata wahwa muhrimun sedangkan dia ihram itu adalah versi kita yang menerjemahkan, versi kita yang memahami. Makanya para ulama mengatakan kata-kata wahwa muhrimun, muhrimun itu simpail dari kata-kata ahrama yuhrimu ihraman muhrimun. Dan kata-kata muhrimun itu punya makna yang akan datang. Contoh dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata lil malaikat kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Kata-kata ja'ilun isim fa'il dari kata-kata ja'ala yaj'alu ja'lan ja'ilun. Ja'ilun yang hendak menjadikan. Maka yang tadi pun sama. Wahwa muhrimun artinya ya wahwa muhrimun sedangkan Rasul hendak ihram. Begitu dipahaminya. Pertanyaannya, kalau hendak ihram atau belum? Nah, itu cara memahami para ulama. Ya, itu cara memahaminya. Begitu pula mungkin antum pernah melihat beberapa hadis contoh begini. Latas rob ya, iman. Janganlah kamu makan, janganlah kamu minum iman sambil berdiri. Ya, latas rob iman. Janganlah minum sambil berdiri. Nabi kita yang mulia ternyata pernah minum sambil berdiri, ya kan? Ketika beliau tawaf, setelah beres tawaf, kemudian beliau sholat di makam Ibrahim, dan setelah itu beliau menuju ke tempat Zam-Zam dan beliau minum air Zam-Zam sambil berdiri. Minum Allahumma ini asluka ya ilman nafi'an warizqan wasi'an wasifaan min kulli da'in, minum. Setelah itu separohnya ditumpahkan di atas kepalanya ketika dia tawaf. Nabi kita yang mulia minum sambil berdiri, ya kan? Sedangkan di sini ternyata kata-kata apa? Di sini ternyata Nabi kita yang mulia melarang minum sambil berdiri. Pertanyaannya, bertentangan apa tidak? Bertentangan apa tidak? Jawabnya bertentangan, ya kan? Dua-duanya hadisnya sahih. Nah, bagaimana cara mengkompromikannya? Mungkin tidak. Perkataan Nabi kita yang mulia bertabrakan dengan perbuatannya. Nanti kalau dia bertentangan, antum akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ternyata tidak konsisten. Nantinya begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW ternyata tidak konsisten. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW melarang minum sambil berdiri. Tapi ternyata beliaunya apa? Iya, ternyata beliaunya minum sambil berdiri. Bagaimana seperti ini? Maka ketika menerangkan masalah ini, Al-Imam Ibnu Abi Qutaybah di dalam kitabnya Ta'wilu Mukhtalafil Hadis, beliau mengatakan bahwa kata-kata iman ini sama dengan makna, yakni maksudnya larangan iman itu sama dengan makna di dalam surah Ali Imran ayat 75. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Ya, di sini sebutkan kata beliau, di antara ahli kitab ada orang yang kalau kamu berikan amanah, yang amanah ini adalah harta kamu yang begitu banyak, ternyata dia bisa menunaikannya kepada kamu. Jadi ada orang diberikan harta yang banyak, dikasihkan amanat, tapi kalau kamu pinta dia kasihkan. Tapi wa minhum man in ta'manhu bidinarin, ada di antara yakni ahli kitab kalau kamu memberikan amanat cuma 1 dinar aja, enggak banyak, sedikit ya, la yu'addihi ilaika, maka ternyata dia tidak menunaikannya kepada kamu, illa madumta alihi qaiman, kecuali kalau engkau terus menagihnya. Ya, illa madumta alaihi qaiman. Kata-kata illa madumta alaihi qaiman, kecuali engkau yakni terus-menerus menagihnya. Kata-kata qaiman di sana itu dimaknakan dengan sa'ian. Sa'ian artinya berjalan, berbolak-balik. Jadi dari sanalah kemudian kata Al-Imam Ibnu Abi Qutaybah, kata-kata
la tasrob qa'iman, janganlah kamu minum sambil berdiri, itu maknanya la tasrob sa'iyan, janganlah kamu minum sambil berjalan. Jadi adapun kenapa sebagian penerjemah dikatakan janganlah minum sambil berdiri, itu tujuannya adalah supaya sadud darai, menutup celah terjadinya berjalan. Ya, makanya kalau kita mengajarkan kepada anak-anak jangan dengan kalimat tadi, tetapi tetap janganlah minum sambil berdiri. Karena anak-anak itu apabila mereka diterangkan yang dilarang itu berjalan, nanti jadi berjalan. Ya, begitu. Janganlah minum sambil berjalan, makan sambil berjalan dia. Karena apa? Karena berdirinya anak-anak ketika minum, kemungkinan besar dia akan berjalan. Makanya dipahamkan seperti itu. Itu contoh. Dan ini adalah upaya para ulama kita untuk memberikan jalan keluar. Makanya tadi saya katakan bahwa thariqatul jam' itu penting. Bagaimana menjamak berbagai macam hal tadi. Berikutnya, ini masih bacakan kaidahnya. Wal jam'u wajibun mata ma'amkana, ya. Dan menjamak thariqatul jam' itu wajib selama keduanya mungkin. Ya, selama keduanya mungkin. Kemudian illa palil akhiri nasbun buyina, jika tidak bisa maka yang terakhir dengan nasah, itu tore nasih mansuh, keduanya dijelaskan. Nah, ini adalah merupakan kaidah yang keempat tadi, bahwa mengumpulkan hadis-hadis yang bertentangan dengan metode tadi. Yang kelimanya at-tarjih, yaitu dengan mencari mana yang lebih kuat. Ya ini dalam hal ini Imam Asy-Syinkiti juga beliau membuat kaidah taqwiyatu syikihi at-tarji aujabul akhdi bihi as-sahih, menguatkan satu sisi namanya tarji, adapun yang harus diambil adalah yang sahih. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada thariqatut tarjih. Jadi pertama yakni thariqatul jam'i, menjamak, ya. Yang kedua i'tibar nasih mansukh, ya. Yang ketiganya thariqatut tarjih, menjamak, mengumpulkan, mengkompromikan dalil sepanjang mungkin. Kalau tidak, nasih mansukh, mana yang datang terkemudian berarti nasikh, mana yang terdatangnya terdahulu berarti mansukh, yang dihapus. Saya sudah pernah menyampaikan contohnya, yaitu seperti kuntu nahitukum an ziaratul kubur fazjuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dulu aku telah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah, karena sesungguhnya dia akan mengantarkan kamu kepada akhirat. Dulu Nabi kita yang mulia melarang ziarah kubur, tapi kemudian diizinkan. Maka berarti ini dalil bahwasanya larangan ziarah kubur itu mansukh, sudah dihapus. Kemudian selanjutnya diizinkan. Maka ini nasikh. Dulu juga di zaman Nabi, di permulaan Islam, itu yang namanya menyembelih hewan kurban itu menyimpannya tidak boleh lebih dari 3 hari dulu. Ya. Kemudian setelah itu apa? Diizinkan menyimpan lebih dari 3 hari. Pertanyaannya, kalau kita menyimpan daging kurban berapa hari? Sebulan, 2 bulan. Kalau 3 hari kayaknya antum protes, ya. Kalau kita berapa itu? Lama, ya. Seperti itu. Dulu pimpinan Islam itu cuma 3 hari. Dan ketika disampaikan hal tersebut, ditanya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu? Kata Rasulullah, ketika itu banyak kafilah-kafilah yang datang meminta daging kurban. Makanya karena banyak orang yang butuh kepada daging kurban, maka kamu jangan simpan lama-lama. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Teman-teman ini butuh. Makanya cuma 3 hari itu dari Islam. Setelah itu kemudian dihapus. Ini contoh nasih mansukh. Ya. Nah, kemudian yang kelima, yaitu tentang thariqatut tarjih. Contohnya apa? Contohnya yaitu sabda Nabi yang mulia di dalam hadis yang sangat terkenal, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawaddo, apabila salah seorang di antara kamu yakni memegang kemaluannya, ya, menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ini dalil bahwa menyentuh kemaluan itu mengharuskan dia berwudu. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini dijadikan sebagai hadis yang ditarjih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya orang yang menyentuh kemaluan, ya, dengan tanpa penghalang maka dia mesti berwudu. Adapun hadis yang lain, yaitu hadis Tolok ya, yakni hadis Tolok bin Ali, beliau bersabda, kata Tolok bin Ali, ketika dia menceritakan kepada Rasulullah, Rasul ditanya bagaimana dengan orang yang menyentuh kemaluannya, maka beliau mengatakan, ma huwa ila bad'atun minka, tidaklah dia kemaluan tersebut kecuali bad'atun minka, sebagian dari anggota tubuhmu. Nah, diterangkan bahwasanya dengan dikatakan tidaklah dia kecuali sebagian dari anggota tubuhmu, berarti menyentuh kemaluan boleh.
dua riwayat ini adalah riwayat yang bertentangan. Ya, riwayat yang bertentangan. Maka ya, para ulama ada yang mengatakan ini ditarji. Ini ditarji. Kenapa? Bertentangan, tidak bisa dikompromi. Ya, kenapa? Kenapa dikatakan ditarji? Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan yang rojeh yang pertama, ya. Idza masa ahadukum dzakarahu falyatawaddu. Apabila salah seorang di antara kamu memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dan hadis itu sahih. Adapun yang ini yaitu hadis Thalaq bin Ali, ini hadisnya dhaif. Karena dhaif maka yang dirojehkan adalah pendapatnya Imam ya Asy-Syafi'i ini, yaitu hadis yang pertama, hadis Busra bin Sofwan. Hadis Busra bin Sofwan ini yang dinyatakan sahih. Sedangkan yang tadi dinyatakan dhaif. Begitu. Nah, ini di zaman itu ya, mungkin Imam Syafi'i menyatakan hadis tersebut dhaif. Imam Ahmad menyatakan dhaif, makanya disahihkan yang tadi. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Dan ini dipegangnya oleh madzhab Syafi'i sampai hari ini. Ya, tentang masalah ini. Ada juga sebagian ulama yang ternyata melakukan penelitian, ternyata dua-duanya sahih. Nah, ini kalau dua-duanya sahih, pertanyaannya, ya, kira-kira yang benar yang pertama apa yang kedua? Kalau dua-duanya sahih. Bagaimana kalau dua-duanya sahih? Yang pertama apa yang kedua? Jawabnya kalau betul-betul sahih, dua-duanya benar. Kan begitu? Lalu kalau dua-duanya benar, bagaimana mengkompromikannya? Yang ini dikatakan bahwasanya barang siapa apabila salah seorang di antara kamu menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Yang ini ketika ditanya apakah dia harus berwudu, ya innama huwa bad'atun minka, dia hanya anggota tubuhmu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tampil untuk memberikan solusi. Kata beliau, oh kalau begitu begini katanya, di sini ada rahasia yang sangat bagus. Apa? Jadi kemaluan yang dianggap bagian tubuhmu itu kalau tidak bersahwat, tapi kalau bersahwat berarti dia makhluk lain, begitu maksudnya. Ya, makanya beliau katakan apabila menyentuh kemaluan dalam keadaan tidak bersahwat maka tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau menyentuh kemaluan dalam keadaan bersahwat maka membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia bukan anggota tubuhmu tapi dia makhluk lain. Bisa dipahami jemaah? Ya. Karena apa? Kan anggota tubuhmu kan tidak bersahwat ya kan? Begitu kan? Ketika kemaluanmu tidak bersahwat ya seperti ini tidak bersahwat. Lihat telinga nggak bersahwat jemaah ya kan? Tapi ketika dia bersahwat dia makhluk lain begitu. Maka ketika menyentuhnya batalah dia. Itu ikhtiar siapa? Ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain begitu ikhtiarnya. Kenapa? Dua hadis ini harus kompromi. Seperti itu. Yang keduanya ada lagi yang mengkompromikan bahwasanya perintah berwudu tadi itu perintahnya sunnah. Adapun yang pokok adalah tetap dia tidak berwudu. Kenapa? Innama huwa bad'atun minka. Adapun yang tadi itu perintahnya sunnah. Ini upaya para ulama untuk mengkompromikan dalil. Walaupun yang masyhur adalah yang tadi. Kalau bersahwat, ya maka dia batal, berarti masuk ke dalam hadis yang tadi. Kalau tidak bersahwat, maka dia tidak batal, masuk kepada hadis yang tadi. Itu mengkompromikan dalil. Lihat oleh kita jamaah sekalian bagaimana para ulama mengambil ikhtiar untuk apa? Mencari jalan keluar atas berbagai macam persoalan. Selanjutnya, kemudian yang ke-6, ma'rifatun nasikh wal mansukh minal hadis, yaitu mengetahui mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Yang tadi sudah saya kasih contoh. Contohnya adalah seperti ziarah kubur. Kemudian contoh yang lain tadi yaitu tentang apa? Tentang pembagian hewan kurban. Yang mana kita tidak boleh menyimpannya, tidak boleh idkhar melebihi dari 3 hari. Itu adalah perintah dari Islam dan ini telah terjadi. Berikutnya kemudian yang ke-7 yaitu ma'rifatu asbabi urudil hadis, mengetahui sebab-sebab yakni datangnya hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya yaitu Manhaj Bin Nador, beliau mengatakan al-ilmu bis sabab yuaddi ilal ilmi al-musabbab faqad la yumkinu ma'rifatu tafsiril hadis dunal wuquf ala qissatihi wa bayani wurudihi fa bayanu sababihi tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil hadis. Di dalam kitab Manhaj Bin Nador disebutkan bahwasanya ilmu tentang sebab mengantarkan ilmu tentang musabab, yakni yang terkena sebab. Maka terkadang tidak mungkin mengetahui tafsir atau penjelasan hadis tanpa mengetahui kisahnya dan penjelasan kedatangannya. Oleh karena itulah menjelaskan sebab adalah jalan terkuat di dalam memahami makna-makna hadis tersebut. Demikian dalam kitab Manhaj Bin Nador, buah karya yaitu Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Manhaj Bin Nador. Contoh ada hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum.
kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Ternyata hadis ini adalah dari Imam Muslim dan ini kisahnya tentang apa? Penyerbukan atau perkawinan kurma. Jadi para sahabat Nabi di waktu siang ketika dalam kondisi siang dan memang panasnya luar biasa di kota Madinah, mereka ribut tentang penyerbukan kurma. Akhirnya Nabi kita yang mulia berkata, diserbukan atau tidak, ya maka sama saja. Kalau sudah waktunya berbuah ya berbuah, kalau tidak ya tidak. Nah, ketika Rasul mengatakan begitu, disangkanya itu adalah hadis Nabi, ya. Padahal di kalangan bangsa Arab sudah ijma, sudah sepakat bahwa kurma itu kalau tidak diserbukan ya tidak akan berbuah. Maka sebagian sahabat Nabi ada yang menyerbukan, sebagian ada yang tidak. Maka yang tidak menyerbukan kurma itu otomatis tidak jadi, tidak berbuah. Sedangkan yang menyerbukan berbuah, maka yang tidak berbuah komplain kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Kok tidak diserbukan ternyata nggak berbuah? Maka Rasul bersabda tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Ini dalil bahwasanya urusan dunia yang kamu ijma, yang kamu sepakat, nggak usah tanya ke Nabi, karena Nabi itu bukan bagiannya, begitu ya. Adapun kalau berselisih paham tentang urusan dunia, baru tanya kepada Nabi. Itulah tafsiran ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kata-kata fa'in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu. Di antara mufassir mengatakan apabila kamu berbantah-bantah tentang sesuatu dalam urusan agama kamu dan urusan dunia kamu. Jadi antum a'lamu bi umri dunyakum itu adalah yang kamu sepakati dalam urusan dunia, silakan kamu yang lebih tahu. Tapi kalau ikhtilaf baru. Dan ternyata mereka sepakat memang bahwasanya penyerbukan kurma itu adalah sebab yang menjadikan kurma itu akan berbuah. Maka dengan keterangan ini jelaslah bahwasanya maksud hadis tadi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum adalah urusan-urusan dunia yang sepakat, jangan tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ini pentingnya orang mengetahui apa? Asbab wurudil hadis. Berikutnya kemudian yang ke-8, ma'rifatu gharibil hadis, yaitu pentingnya mengetahui kata-kata asing dalam hadis. Ya, saya pernah menyampaikan kemarin itu hadis karena yatahannasu fi ghairi Hira. Nabi SAW beliau bertahanus di gua Hira. Ternyata kata-kata tahanus tidak dimengerti. Baru kemudian dalam riwayat yang lain dikumpulkan, ternyata apa? Karena yata'abbadu fi ghairi Hira. Nabi berta'abbud, yaitu beribadah di gua Hira. Ternyata kata-kata yatahannasu maknanya yata'abbadu. Yaitu Nabi kita yang mulia beribadah di gua Hira. Itu contoh kata-kata yang asing. Atau contoh yang lain umpamanya yang juga terjadi yaitu dalam kaifiat sholat. Nabi kita yang mulia ya sebagaimana kata Ibnu Umar ya kana idza qama ya kana idza qama ya yu'jinu fi sholati, maka dia apabila akan bangkit dia berajin dalam sholatnya. Wa kana yu'jinu fi sholati, dan Nabi SAW berajin dalam sholatnya. Kata-kata yu'jinu itu adalah kata-kata yang asing. Kemudian muncullah tafsirnya, yu'jinu bimakna i'tamada biyadaihi, yaitu dia bertekan dengan kedua tangannya. Maka kata-kata yu'jinu fi sholat ditafsirkan dengan ya'tamidu biyadaihi, yaitu dia bertekan dengan dua tangannya ketika bangkit dari sujudnya untuk menuju kepada rakaat berikutnya. Maka itu dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya adanya syariat, yakni bertumpu pada tangan ketika dia akan bangkit menuju kepada rakaat berikutnya. Kata-kata yu'jinu di sana ditafsirkan bimakna ya'tamidu biyadaihi, yaitu dia bertekan dengan kedua tangannya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui yakni ma'rifatu gharibil hadis, maka kita harus baca kitab-kitab tentang gharibul hadis. Di antaranya yaitu kitab An-Nihayat fi Gharibil Hadis. Itu kitab yang di dalamnya menerangkan kata-kata asing dalam hadis. Dan ini penting sekali. Atau Al-Mu'jam Al-Mufassar ya fi Gharibil Hadis, yaitu kamus yang dijelaskan tentang kata-kata asing dalam hadis. Itu juga termasuk kitab yang bisa kita baca. Selanjutnya kaidah yang ke-9, fahmu sunnah kama fahimah sahabat Rasulullah, yakni memahami sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah. Artinya ketika kita memahami sunnah, hendaklah kita mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Jangan berdasarkan pemahaman kita, dan itu penting. Berikutnya, kaidah yang ke-10, arruju ila kutubus syuruh, kembali kepada kitab-kitab syarah hadis.
Contoh dalam hadis Abu Dawud dikatakan, "Kana yaqulu idza aftara dhahaba dhama'u wa btalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Dalam hadis Imam Abu Dawud dikatakan, adalah Rasulullah SAW apabila dia berbuka, dia mengucapkan dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Kata-kata kana yaqulu idza aftara, kata-kata idza aftara setelah dikembalikan kepada kitab syarah hadis yaitu Aunul Ma'bud, dikatakan kana yaqulu ba'dal iftar. Ada Rasulullah beliau berdoa setelah berbuka. Idza aftara ditafsirkan ba'dal iftar. Setelah berbuka. Maka itu berarti kita sudah apa? Arruju ila kutubis syuruh. Mengembalikan kepada kitab-kitab syarah hadis. Itu merupakan cara untuk kemudahan dalam memahaminya. Kemudian yang ke-11 yaitu dhabtun nusus an-nabawiyah wa salamatuha min at-tahrif wa tas'ib, yakni memelihara nas sunnah Nabi SAW dan menyelamatkannya dari tahrif dan tas'ib. Yakni maksudnya bahwa apabila kita membaca hadis maka harus hati-hati karena di sana harus betul-betul kita mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Contoh, ada sebuah hadis di mana Rasul bersabda, kata Rasul, iddahinu gibban. Kalimatnya iddahinu gibban. Artinya apa? Pakailah minyak rambut yaitu dengan jarang-jarang. Itu kata Rasulullah. Ternyata apa? Kalimat iddahinu gibban ada yang salah membaca. Bukan iddahinu gibban, tetapi apa? Idhabu anna. Kenapa sampai beda begini? Jawabnya, karena dulu itu nggak ada titik dan nggak ada harokat dulu. Ya kalau sekarang ada titik nggak ada harokat. Dan sekarang ada lagi yang pakai titik pakai harokat. Orang zaman sekarang segitu sudah pakai titik, segitu sudah pakai harokat nggak bisa baca. Ya, orang zaman sekarang, ya kan? Contohnya siapa? Contohnya mereka yang belum bisa membaca tulisan berbahasa Arab. Yang keduanya nggak ada harokat, cuma ada titik doang. Kayak kita nih banyak yang nggak bisa baca. Betul tidak Pak? Antum kalau ada titiknya doang nggak ada harokatnya bisa baca nggak? Susah. Apalagi orang zaman dahulu. Zaman dahulu itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Tambah susah. Makanya ini nikmat yang besar. Sudah ada harokat, sudah ada titik. Masa nggak mau belajar gitu kan? Ini keajaiban orang zaman sekarang. Lebih ajaib daripada orang zaman dahulu. Gitu kan? Orang zaman dahulu tidak ada titik, tidak ada harokat, bisa dibaca. Makanya kalimat iddahinu gibban itu tanpa titik, tanpa harokat, tulisannya akan sama. So kalau nggak percaya, antum tulis sendiri. Tanpa titik, tanpa harokat, iddahinu gibban akan sama dengan ya idhabu anna. Akan sama kalau tanpa titik, tanpa harokat. Nah mereka salah baca. Karena apa? Karena salah hafalan. Orang zaman dahulu dihafal gitu ya. Nah ini contoh memahami hadis harus benar. Kemudian yang ke-12, ma'rifatul am wal khas mutlaq wal muqayyad min ahadits Rasulullah. Mengetahui yang umum, yang khusus, yang mutlak, yaitu yang tidak dibatasi dan muqayyad dibatasi dari hadis Rasulullah. Artinya bahwa kita harus tahu mana yang umum, mana yang khusus. Maka yang umum dibawa kepada yang khusus. Mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Maka yang tanpa batasan dibawa kepada yang membatasi. Itu merupakan cara metode yang benar. Dan yang terakhir, yang ke-13, mengetahui mudraj tambahan. Ya, seperti itu. Mengetahui adanya tambahan. Dan mengenai tambahan ini, ya, jadi diantaranya, di antara sabda Nabi kita yang mulia, yaitu tentang apa namanya, tentang mencuci ya, tangan, ya. Nabi kita yang mulia menyebutkan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurun muhajjalina min atharis sujud, min asaril wudu. Sesungguhnya umat pada hari kiamat nanti gurun muhajjalina, cemerlang wajah, tangan dan kakinya min asaril wudu, dari bekas wudu. Itu adalah sabda Nabi sampai di situ. Tetapi ternyata ada lanjutannya, paman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal. Siapa di antara kamu yang ingin memanjangkan gurohnya, cahayanya, falyafal, maka lakukanlah. Ternyata kalimat paman istata'a minkum an yutila ghurratahu itu adalah perkataan Abu Hurairah. Itu bukan sabda Nabi yang mulia. Sabda Nabinya, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurun muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat nanti cemerlang wajah, tangan dan kakinya dari bekas wudu. Faman istata'a minkum, kata Rasul, barang siapa di antara kamu yang mampu an yutila ghurratahu, memanjangkan gurohnya, cahayanya, ya. Falyaf'al, hendaklah dia melakukannya. Nah, ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ternyata dalam riwayat yang lain, yang ini sabda Nabi, yang ini perkataan Abu Hurairah. Maka di sini timbul pertanyaan, apa faedahnya? Kita harus tahu ini hadis Nabi dan ini adalah sarahnya. Ini hadis Nabi dan ini adalah tafsirnya dari sahabat Nabi.
Jadi ini bukan hadis Nabi. Dari mana ketahuan kalau itu ternyata bukan sabda Nabi? Karena kata-kata guro itu wajah. Kan tidak mungkin paman satu amuinkum an yutila guru. Barang siapa di antara kamu yang ingin memanjangkan guruhnya, cahaya wajahnya kan nggak mungkin. Udah dibatasi dengan apa ini? Dengan rambut. Itu ketahuannya oleh para ahli hadis. Guru itu adalah cemerlangnya wajah, dipanjangkan nggak bisa. Tapi kalau tangan dipanjangkan bisa. Ya kan? Sampai siku dipanjangkan bisa. Kaki sampai mata kaki dipanjangkan sampai betis bisa. Maka kata-kata guru itulah yang dicuri oleh para sahabat tadi, oleh para ulama. Nggak mungkin Nabi bersabda menyalahi prinsip-prinsip bahasa, nggak mungkin. Tapi kalau sahabat Nabi mungkin nggak salah berbahasa. Mungkin karena dia bukan Nabi, ya kan? Akhirnya diteliti oleh para ulama, ketemu oh ternyata ini adalah persoalannya ada pada Abu Hurairah. Bahwa Abu Hurairah menafsirkan seperti itu. Walaupun secara fikih itu dibenarkan secara fikih. Yang dimaksud oleh dia yaitu mencemerlangkan cahayanya pada wajah, pada tangan ditambahkan seperti itu dan juga pada kaki. Dan itu dibenarkan oleh para ulama, namun redaksinya itu bukan sabda Nabi. Selesai jemaah sekalian, yakni 13 kaidah dan ini saya punya buku, ini buku tulisan saya, judulnya Untayan Ilmiah Meniti Jalan di Atas Sunnah, yang di dalamnya berisi di antaranya hal yang tadi ya. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat berada dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Ya silakan. Nah, sudah dua ya tadi ya. Tapi cuma sekalian yang pertama, apakah itikaf syarat mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya tidak. Dan kemarin sudah saya sampaikan kalau tidak salah bahwa Aisyah itu pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan ketika aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Hadis ini sahih dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni." Itu doanya. Mas sekalian, Nabi kita yang mulia bagus sekali mengajarkannya. Kenapa? Karena yang dihadapi Aisyah wanita, dan wanita itu kan ada yang haid, ada yang tidak. Ada yang nifas, ada yang tidak. Sehingga ketika diajarkan doa tersebut, itu adalah doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana yang lebih hebat daripada doa tersebut di malam Lailatul Qadar? Karena meminta maaf adalah meminta dihapuskan seluruh dosanya. Meminta dihapuskan. Beda dengan meminta maghfirah, ampunan, ditutupi dan tidak dihapus. Dosanya ditutupi, nggak dihapus. Jadi kalau dibuka pasti ada lagi dosanya. Tapi ini minta maaf. Maka ini pun juga menjadi sebab bahwasanya orang tersebut yakni mendapat Lailatul Qadar dengan sebab membaca ini. Berupa ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa mendapat Lailatul Qadar intinya adalah di malam itu dia beribadah. Kalau kita baca hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man qoma Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tidak disebutkan di sana itikaf atau tidak. Barang siapa yang beribadah di malam kemuliaan. Kata-kata qiyam Lailatul Qadri itu dalil bahwasanya yang dia lakukan adalah melaksanakan sholat. Makanya di antara pendapat ulama ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu didapatkan dengan apa? Dengan sholat malam semalam suntuk, ya, atau sebagian besar malam, ya, seperti itu. Dan juga bacaan Qur'annya. Jadi kalau antum yang bacaan Qur'annya umpamanya hafalannya tidak banyak, bisa saja antum yakni menyimpan di hadapan, kemudian antum sholat sepanjang malam dan juga membaca ayat Qur'annya di situ, tidak apa-apa. Sebagaimana dulu Aisyah radhiyallahu anha, beliau memerintahkan kepada Dafan agar menggunakan mushaf
ketika mengimami Aisyah. Dakwan adalah seorang hamba sahaya. Ini juga merupakan bagian dari ibadah dan tidak disebutkan itikaf atau tidak. Man qoma lailatul qadri iman fi. Oleh karena itu para ulama kita ketika menafsirkan tentang bagaimana ibadah di malam Lailatul Qadar itu atau di 10 terakhir, maka mereka menyebutkan berbagai macam ibadah dan itikaf salah satunya. Dan kenapa kita ini itikaf? Karena sesungguhnya dengan itikaf lebih maksimal. Karena dia sudah diputuskan dari dunia. Tapi kan orang itikaf sekarang kan nggak terputus dari dunia. Dunia dalam genggamannya. Ya enggak? Dunia dalam genggamannya. Sesuai dengan filosofinya mereka. Tenanglah. Walaupun kita ibadah di masjid, dunia tetap dalam genggaman kita. Makanya orang itikaf sekarang tuh ya itikaf tapi tetap berselancar dengan dunia. Seperti itu. Jadi ala kulli hal, saya ulang lagi bahwa yang namanya itikaf bukan satu-satunya jalan. Itu hanya salah satu bagian dari ibadah. Supaya konsentrasi. Supaya maksimal. Barakallahu ya. Bagi antum yang belum pernah itikaf, saya cuma ngasih informasi. Nabi kita yang mulia itu sepanjang hidupnya nggak pernah nggak itikaf. Itu saja barangkali informasinya. Ya. Bagi antum yang belum pernah itikaf, saya cuma ngasih informasi. Nabi kita yang mulia sepanjang hidupnya nggak pernah nggak itikaf. Itu saja yang perlu dicatat. Dan kita kan selalu bilang Nabi Muhammad adalah uswatuna, qudwatuna, teladan kita semua, kan begitu. Kita kan sering bersabda begitu. Artinya apa? Ya, Mbok, selama jadi muslim, ya, apalagi sudah setua ini umpamanya. Atau umur antum udah berapa? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Masa belum pernah itikaf sekalipun? Masih juga memikirkan bagaimana ini dagangan ini dan seterusnya. Yang pada hakikatnya dagangan antum dari sampai sekarang gitu-gitu aja. Ya. Tidak memberikan pendapatan yang berlebih gitu-gitu juga sama. Oleh karena itu saya cuma mengingatkan saja. Nabi kita yang mulia telah menerangkan sunnahnya itikaf. Para ulama sepakat, ijma. Itikaf itu sunnah, nggak ada yang mengatakan wajib. Tetapi Nabi kita yang mulia setiap tahun itu nggak pernah nggak itikaf. Sampai ajalnya tiba. Bahkan di akhir hayatnya 20 hari itikafnya. Sekarang pertanyaannya, antum berapa hari itikafnya? Kalong Ustadz, kalong. Malam di masjid, siang kelayaban gitu kan. Seperti itu. Ya tidak apa-apa. Segitu juga bagus kok. Kenapa? Kan jumhur ulama bilang, walau sa'atan biniat kita qurbillah, walaupun cuma sesaat niatnya mendekati kepada Allah, sudah termasuk itikaf kok. Antum pakai itu dalil jumhur ulama itu. Seperti itu. Itu kan dalil fikih. Fikihnya memang begitu dan dibenarkan secara fikih. Tapi praktek Rasul seperti tadi. Yakni Nabi kita yang mulia itu kalau itikaf masuk tanggal 21 ba'da subuh. Keluarnya ya ba'da subuh di hari raya Idul Fitri. Antum kapan keluarnya? Masuknya kapan? Keluarnya kapan gitu ya. Dan seterusnya. Ala kulli hal itu tentang masalah tadi. Adapun tentang masalah semalam suntuknya bagaimana? Jawabnya para ulama sepakat bahwasanya ibadah di malam Idul Fitri di malam 10 terakhir itu yakni sepanjang malam begadang boleh. Sebagian besarnya dia tidak tidur boleh. Adapun dia tidurnya di awal atau di tengah dan seterusnya, biasanya Nabi kita yang mulia kalau sebelum 10 terakhir maka beliau tidur baru ibadah. Adapun ketika dia di 10 terakhir maka beliau tidak pernah tidur kecuali hanya sedikit saja. Ya, atau begadang sepanjang malam. Jadi dari awal itu udah nggak tidur kecuali sedikit aja. Atau begadang sepanjang malam. Nah, kalimat ini yang sangat berat bagi jamaah. Makanya tadi pertanyaannya, apakah dari awal tidur ya, atau ke jam sekian bangun dan seterusnya? Tidak, dari awal nggak tidur. Tidur itu hanya dalam perjalanan saja. Jadi globalnya 10 terakhir itu yakni tidak tidur semuanya atau sebagian besar tidak tidur. Kalaupun tidur hanya bagian-bagian dari perjalanan ibadah semalam suntuk. Adapun kalau 20 hari pertama maka seperti tadi tidur dulu baru kemudian beribadah di waktu malam. Demikian barangkali. Wallahu taala a'lam. Ya. Bagaimana sikap kita kalau ada ulama berbeda dalam menilai satu hadis? Yang satu sangat lemah, yang satu hasan li ghairihi. Antum percaya sama yang mana? Bukan, anda tanyakan, antum pasti kenal ulamanya enggak? Dua-duanya kenal enggak? Dua-duanya kenal enggak? Iya. Hah? Ya berarti kalau antum nggak percaya kepada dua-duanya, udah antum nggak usah ikut dua-duanya.
Kalau orang awam itu harus kenal ulama, jamaah sekalian. Antum ini jangan lupa baca hadisnya. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Liman lillahi ya wali rasulihi ya, wali kutubihi wali imatihim wa amatihim. Kepada imam mereka dan juga kepada siapa? Kepada orang awam dari mereka. Di sana sebutkan yakni kita ini agama ini nasihat kepada siapa? Kepada imam mereka. Itu kepada ulama kita. Artinya kita harus mengenal ulama kita. Jangan sampai nggak mengenal. Termasuk ahli hadis siapa gitu kan, harus mengenal. Jangan bintang film kita kenal, ulama nggak kenal itu. Harus kenal ulama kita ini mana, ahli hadis siapa. Nanti ketika kita yakni mengikuti penilaian sahih dan dhaif kepada ulama yang kita kenal, seperti itu. Kalau kita nggak kenal ulamanya, jadi bagaimana kita bisa taklid nantinya? Kita taklid dalam urusan ini boleh, urusan sahih dan dhaif ini boleh. Ulama yang kita kenal. Ada dua ulama nih, yang ini kita kenal, yang tidak. Ya ikut yang kenal. Ya, ikuti yang kita kenal. Oh ini ulama ahli hadis nih. Ikuti pendapat dia nggak ada masalah. Sepanjang kita tidak tahu salahnya. Itu saja. Jadi kita mengikuti ulama A. Boleh apa tidak? Sahih dhaifnya boleh. Sepanjang kita tidak tahu dia salahnya. Kalau kita tahu dia salahnya, kita mengerti salahnya, maka kita boleh tidak mengikuti yang salahnya. Yang benarnya tetap mengikuti. Seperti itu. Itu namanya yakni orang yang mengikuti atau dia mengikuti ijtihadnya para ulama dalam masalah fasih dan tadibnya suatu hadis, tetapi dengan syarat sepanjang tidak tahu salahnya. Dan ini pun sama dalam urusan fikih juga sama. Fikih yang mukhtalaf, fikih yang berselisih. Nanti antum bilang lagi, saya nggak ngerti nih, ini bersisa apa tidak. Makanya belajar ijma. Belajar ijma, kitab ijma. Mana yang ijma, mana yang tidak. Dan sekarang ini gampang ya mas kalian. Banyak kitab ijma. Antum baca itu kitab ijma. Di antara kewajiban kita belajar ilmu agama adalah selain belajar Al-Quran, Sunnah Nabi yang mulia, belajar baca kitab-kitab ijma. Kitab Ibnu Mundir itu tipis. Segini. Kitab Ibnu Mundir. Ijma, Al-Ijma Ibnu Mundir. Baca kitab ijma itu. Nanti kalau kita lihat, oh ini ternyata telah ijma. Maka yang ijma jangan menyalahi. Oh ini ternyata belum ijma ini. Ikhtilaf berarti boleh. Maka antum mengikuti mana ulama yang kita percaya. Sepanjang tidak tahu salahnya. Itu termasuk metode memahami agama ini. Jangan sampai yang ijma juga tidak tahu. Ya, yang tidak ijma tidak tahu. Ini repot. Makanya orang-orang awam harus belajar tentang mana yang ijma dan mana yang tidak ijma. Oh ini sudah ijma, ini ijma. Kita ikut yang ijma. Yang tidak ijma, kita ngikutin ulama terserah yang mana aja. Mereka berselisih pendapat, mana yang kita percaya ini. Seperti itu. Dan itu adalah cara mudah memahami agama ini. Ya. Atau jangan-jangan cara susah, Pak. Ya. Mudah-mudahan mudah insya Allah. Demikian wallahu a'lam. Ya. Ini ada satu minoritas namanya. Ya, kamu mengikuti kebanyakan orang. Istilahnya mereka akan menyesatkan dari Allah. Atau mereka dengan wujud prasangka. Kenapa mesti berpikir kita jadi minoritas selamanya? Itu enggak prinsipil. Iya. Firman Allah yang mulia ini hanya menjelaskan kepada kita supaya mengikuti kebenaran. Tidak berbicara minoritas ataupun mayoritas, tidak. Ya, Allah berfirman wa in tuti aktsara man fil ardi yudiluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini dalil bahwasanya kebenaran itu satu. Sedangkan kebatilan itu muta'adid berbilang. Kemudian yang keduanya bahwasanya pengikut kebenaran itu sedikit. Sedangkan pengikut kebatilan itu banyak. Yang ketiganya bahwasanya ini dalil yang kita ikuti bukan kebanyakan orang, tetapi kebenaran. Jadi kita tidak mengikuti banyak orang, kita mengikuti kebenaran. Oleh karena itu, maka ketika kebenaran itu telah datang, maka ikutilah dia. Meskipun orang-orang tidak menyukainya. Nah, firman Allah yang mulia ini dalil tentang apa? Tentang di antara tradisi jahiliyah adalah orang yang mengatakan benar dan salah menurut kebanyakan orang. Ya, karena orang banyak sepakat begini, kita sepakat. Bukan. Islam itu berbicara tentang kebenaran, tidak berbicara tentang kebanyakan. Maka siapa yang berbicara tentang kebanyakan, dia telah yakni bertentangan dengan firman Allah yang mulia ini. Karena Allah berfirman, wa in tuti aktsar man fil ardi yudiluka an sabilillah.
Yang dimaksud adalah kebanyakan orang yang sesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kamu jangan mengikutinya. Adapun kalau umpamanya kaum muslimin, yakni bersama dengan kebanyakan kaum muslimin, maka antum harus mengikuti kebanyakan kaum muslimin. Itu ada riwayat yang lain. Ittabi'u sawadal a'dam, ikutilah oleh kamu as-sawadal a'dam. As-sawadal a'dam yakni kelompok kebanyakan, yang dimaksud adalah kelompok kebanyakan mereka yang di atas agama yang benar ini. Makanya itu jadi dalil bahwasanya ketika para sahabat Nabi yang satu bertabrakan dengan umumnya sahabat Nabi, maka ikuti umumnya sahabat Nabi. Kenapa? Karena ini adalah ahlul haq. Ahlul haq ya, pendapat yang kecil dengan pendapat yang banyak, maka ikuti pendapat yang banyak dari ahlul haq. Adapun yang ini, yang kecil ahlul batil, yang banyaknya yang kecil ahlul haq, yang banyak ahlul batil. Maka ikutilah ahlul haq meskipun cuma sedikit. Makanya keluarlah kalimat dari Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Man kana alal haqi fahuwa jamaah wa in kana wahidan. Barang siapa yang berada di atas kebenaran, maka dia sebutnya jamaah meskipun seorang diri. Kata Ali bin Abi Thalib, al jama'atu mujama'atul ahlil haqqi wa in qalu wal firqatu mujama'atu ahlil batil wa in katsuru. Yang namanya jamaah adalah yaitu berkumpulnya ahli kebenaran meskipun sedikit. Dan yang namanya firqah adalah yakni berkumpulnya ahli kebatilan meskipun banyak. Jadi parameter banyak dan sedikit itu tidak prinsipil, tapi parameternya adalah di atas kebenaran atau tidak di atas kebenaran. Demikian barangkali wallahu taala a'lam. Jemaah sekalian, cukup insyaallah taala sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.